memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa. Baca doa. Doa selesai. Oke. Sebelum memulai pelajaran, Ibu ingin memeriksa kehadiran kalian ya. Yang dipanggil silakan mengangkat tangannya. Ada Nadia Ramadi, Roma Laila Sari, Ada Bu. Siti Marwatul Laila, Ada Bu. Nur Hasanah Masud, Ada Bu. baik dari semua. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas kembali mengenai fabel atau legenda. Sebelum masuk ke materi, Ibu ingin menjelaskan tujuan kita mempelajari fabel. Tujuan mempelajari fabel adalah kita dapat mendapatkan manfaat moral, intelektual, dan budaya yang luas. Melalui fabel, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang manusia, masyarakat, dan moralitas, serta meningkatkan keterampilan berbahasa dan apresiasi terhadap sastra. Sebelumnya kan kita sudah membahas mengenai fabel, yaitu menentukan strukturnya, pengertian fabelnya. Nah, di sini masih ada yang ingat nggak apa itu fabel? Bu. Fabel itu ceritanya tentang hewan. Oh, betul sekali. Jadi, di sini yang akan kita bahas itu ada mengenai pengertian fabel, menentukan latar tokoh dalam fabel, menentukan rangkaian peristiwa, lalu yang terakhir langkah menceritakan isi fabel. Oke, yang pertama itu ada pengertian fabel. Jadi arti fabel secara etimologis, fabel berasal dari bahasa Latin yaitu fabulat. Fabel adalah sebuah cerita pendek yang mengandung analogi atau perumpamaan dengan tokoh-tokoh hewan atau perumpamaan dengan objek non-manusia yang bertindak dan berbicara seperti manusia. Fabel seringkali memiliki tujuan untuk mengajarkan sesuatu pelajaran atau moral atau nilai-nilai tertentu kepada pembacanya. Nah, secara sederhana, fabel itu dapat dikatakan sebagai sebuah cerita, tokohnya itu hewan seperti yang tadi Roma ucapkan. Oke, yang materi selanjutnya yaitu menentukan watak tokoh dalam fabel. Tokoh dalam fabel kan biasanya hewan yang menjadi perilaku dalam cerita. Nah, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam menentukan watak tokoh dalam fabel. Yang pertama ada identifikasi karakteristik tokoh. Bacalah fabel dengan cermat dan perhatikan perilaku, tindakan, dan kata-kata yang digunakan oleh tokoh tersebut. Catat karakteristik utama yang muncul seperti keberanian, keserakahan, kecerdikan, dan lain-lain. Lalu yang kedua, perhatikan peran tokoh dalam cerita. Fabel seringkali memiliki tokoh protagonis dan antagonis. Identifikasi peran tokoh tersebut dan cara mereka berinteraksi dengan tokoh lain dalam cerita. Tokoh protagonis biasanya memiliki sifat yang positif dan bertindak sebagai pahlawan. Sedangkan tokoh antagonis mungkin memiliki sifat negatif dan bertindak sebagai penghalang atau musuh. Lalu yang ketiga, analisis motif. Fabel seringkali menggunakan hewan atau objek non-manusia sebagai tokoh, dan setiap hewan atau objek tersebut seringkali memiliki motif yang khas. Misalnya, rubah itu seringkali digambarkan sebagai hewan yang cerdik. Lalu yang keempat, pertimbangkan pesan moral. Fabel biasanya mengandung pesan moral atau pelajaran yang ingin disampaikan kepada pembaca. Perhatikan bagaimana watak tokoh berkontribusi terhadap pesan moral tersebut. Lalu yang terakhir, konsistensi dan perubahan. Perhatikan apakah watak tokoh konsisten sepanjang cerita atau apakah ada perubahan dalam perilaku mereka. Beberapa tokoh dalam fabel bisa mengalami perubahan sikap atau belajar pelajaran dari pengalaman mereka. Yang selanjutnya yaitu materi menentukan rangkaian peristiwa dalam fabel. Rangkaian peristiwa dalam fabel melibatkan beberapa langkah. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diikuti. Yang pertama yaitu tentukan tujuan cerita. Yang kedua, identifikasi tokoh dan karakteristiknya. Ketiga, tentukan konflik. Keempat, rangkai peristiwa secara logis. Kelima, gunakan elemen naratif. Kelima, selanjutnya tentukan ketegangan dan klimaks. Lalu yang terakhir, sampaikan pesan moral. Baik, yang selanjutnya yaitu
langkah menceritakan kembali isi fabel. Baik anak-anak, kalau disimak secara baik-baik karena nanti ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk membaca teks fabel lalu menceritakan kembali isi fabel tersebut menggunakan bahasa kalian sendiri. Jadi cara-cara atau langkah-langkah yang bisa kalian gunakan untuk menceritakan kembali isi fabel yang pertama ada membaca secara berulang-ulang teks fabel yang akan diceritakan. Dengan membaca secara berulang-ulang akan membantu kalian mengingat apa sih isi teks fabel tersebut. Lalu yang kedua, mencatat nama-nama pelaku dalam teks fabel. Mencatat nama-nama pelaku lalu wataknya sebagai misalnya wataknya jahat, cerdik atau apa. Lalu yang ketiga, mencatat hal-hal penting atau gagasan pokok dalam fabel. Dan yang terakhir, menulis atau melisahkan kembali teks fabel yang dibaca, sedapat mungkin menggunakan kata-kata sendiri. Oke, baik, pemaparan materi dari Ibu sudah selesai. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, baik, terus silakan. Izin bertanya, Bu, apa yang bisa kita pelajari dari membaca fabel? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Oke, Ibu izin menjawab ya. Jadi, membaca fabel dapat memberikan beberapa pelajaran dan pemahaman tentang kehidupan, moralitas, dan perilaku manusia. Hal-hal yang dapat dipelajari dari membaca fabel yang pertama adalah nilai-nilai moral. Fabel seringkali mengandung pesan moral yang tersembunyi di balik ceritanya. Lalu yang kedua, akibat dari tindakan. Fabel mengilustrasikan konsekuensi dari tindakan yang baik dan buruk. Yang keempat adalah kecerdasan dan kecerdikan. Fabel seringkali menyoroti kecerdikan dan kecerdasan dalam menghadapi tantangan. Melalui karakter seperti rubah yang cerdik atau burung hantu yang bijaksana, fabel mengajarkan pentingnya pemikiran yang cerdas dan strategi yang baik. Yang selanjutnya adalah kehidupan sosial dan hubungan antar manusia. Fabel seringkali mencerminkan berbagai hubungan sosial dan interaksi antar manusia. Mereka menggambarkan konflik dan dinamika dalam hubungan manusia seperti persaingan, iri hati, persahabatan, dan pengkhianatan. Yang selanjutnya, pengenalan diri. Fabel dapat membantu kita memahami diri kita sendiri dengan melihat bagaimana karakter-karakter dalam cerita menghadapi situasi dan tantangan. Lalu hal yang dapat dipelajari yang terakhir yaitu keanekaragaman dan perspektif. Membaca fabel dari budaya yang berbeda dapat membuka mata kita terhadap perspektif yang beragam. Bagaimana jawabannya, Bu? Sudah jelas, terima kasih, Bu. Oke, baik. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah cukup. Oke. Sudah, Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok ya. Di mana tugasnya nanti adalah kalian buka Google Classroom. Di sana Ibu sudah mengirimkan teks fabel dalam bentuk e-book. Sudah dibuka? Sudah, Bu. Nah, kalian silakan baca teks fabel yang berjudul Semua Istimewa tersebut, dipahami lalu didiskusikan bersama kelompok kalian mengenai watak tokoh di dalam teks. Setelah diskusi, Ibu ingin kalian maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Untuk kelompok 1, silakan bacakan isi teks fabel yang sudah dibaca dengan bahasa kalian sendiri. Lalu untuk kelompok 2, silakan bacakan watak tokoh di dalam fabel tersebut. Apakah sudah dapat dipahami? Paham, Bu. Baik, silakan berdiskusi. Paragraf 1 sampai paragraf 3 Marwah, paragraf 4 sampai 6 kemudian Baik, apakah sudah selesai berdiskusi? Sudah, Bu. Oke, kepada kelompok 1 silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lesti Marwah. Kami akan menceritakan kembali mengenai
fabel yang sudah dianalisis yang judulnya Semua Istimewa. Awalnya langit sangat gelap dan tidak lama kemudian air mulai menetes perlahan-lahan dari angkasa. Ulu seekor kakak hijau pun mulai bersenandung sambil melompat-lompat mengitari kolam. Tiba-tiba yang kecil sedang berteduh di balik gunung matahari. Semut tersebut sangat sedih karena tidak bisa berenang dikarenakan tubuhnya yang sangat kecil. Menurut Ulu, berenang itu sangat mudah, tinggal menjulurkan kaki saja. Semut hanya bisa menatap Ulu dengan kesal. Semut tidak bisa berenang karena ia memiliki kaki yang pendek. Lalu Ulu berhenti di pinggir kolam dan berbicara kepada ikan yang sedang berenang di dalam kolam. Ulu berkata, betapa menjadikannya hidup ikan yang hanya dapat hidup di air. Kata-kata Ulu telah menyakitkan hati ikan karena ikan tinggal bersama air sehingga tidak dapat menikmati hujan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nadia. Jadi selanjutnya Ulu tiba di bawah pohon. Ia melihat burung sedang bertengger di dalam pohon dan membersihkan dirinya. Ulu mengira burung juga sama seperti semut dan ikan yang tidak dapat menikmati hujan. Ulu mengatakan bahwa burung tidak dapat menikmati hujan karena takut bulunya basah. Kemudian burung menantang Ulu untuk naik ke atas pohon, tetapi Ulu tidak bisa karena kakinya yang pendek dan tidak bisa terbang. Burung mengatakan bahwa Sang Pencipta membuat hewan dengan keunikan yang berbeda-beda. Burung menasihati Ulu agar tidak menghina hewan yang lain. Akhirnya, Ulu menyadari kalau tindakannya salah. Dia seharusnya tidak menyombongkan kelebihan dan menghina teman-temannya. Dan Ulu meminta maaf kepada semut dan ikan, serta Ulu mulai menghargai teman-temannya dan mereka pun menyukainya kembali. Sekian paparan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Selanjutnya kepada kelompok 2, silakan maju mempresentasikan apa saja watak yang ada pada tokoh fabel Semua Istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai fabel yang berjudul Semua Istimewa. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahman Rasati. Saya Rahman Rasati. Dan untuk analisis tokoh watak beserta bukunya akan dijelaskan oleh teman-teman. Baik, dalam fabel Semua Istimewa, yang pertama ada nama tokoh Ulu. Watak tokohnya sombong. Bukti pada teksnya itu, makanya semut kau harus berlatih berenang. Aku sejak berupa dulu sudah bisa berenang. Kalau tidak bisa, berenang itu sangat mudah. Dudukkan saja kakimu. Ulu menjulurkan kakinya dan tendang ke belakang seperti ini. Yang kedua ada nama tokoh ikan. Watak tokohnya ramah dan rendah hati. Bukti pada teksnya yaitu, aku tidak dapat merasakan hujan dulu. Lihatlah, aku tinggal bersama air. Bagaimana caranya aku dapat menikmati hujan seperti kamu dulu? Selanjutnya akan disampaikan oleh Nancy. Baik, selanjutnya ada tokoh semut berwatak baik dan ramah. Di teks itu sebagai berikut. Dulu, aku tidak suka dengan hujan. Kamu lihat betapa bunganya tubuhku. Air hujan akan menyeret dan menenggelamkanku ke kolam. Aku tidak bisa berenang sepertimu, makanya aku berteduh. Sambut semut. Dan yang terakhir ada tokoh burung yang berwatak bijaksana. Di teksnya sebagai berikut. Dulu, tidakkah kamu tahu bahwa Sang Pencipta membuat kita dengan keunikan yang berbeda-beda? Aku tidak bisa berenang sepertimu dan ikan, tetapi aku bisa terbang mengitari angkasa. Burung kembali berkata dengan bijak. Itulah yang kumaksud dulu. Kita masing-masing memiliki kelebihan sendiri. Semua tidak bisa berenang sepertimu, tetapi ia bisa menyusup ke tempat-tempat kecil yang tidak dapat kau lewati. Ikan tidak dapat melompat-lompat sepertimu, tetapi ia bernafas di bawah air. Kamu seharusnya tidak menghina mereka. Demikian analisis presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbedaan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih kepada kelompok yang sudah maju mempresentasikan hasil diskusinya. Bagus sekalian, tadi hasil diskusinya. Tepuk tangan untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Baik, sebagai referensi ya, untuk nanti Ibu kasih tugas kalian untuk mencatat hal-hal penting atau hal-hal yang kalian dapat dari pembelajaran kali ini. Baik, Ibu bagikan dulu kertasnya, Ibu kasih waktu 10 menit ya, nanti langsung dikumpulkan Ibu nilai. Oke, baik, silakan dikerjakan waktunya mulai dari sekarang. Baik, kalau waktunya sudah habis, silakan dikumpulkan tugas kalian. Oke, untuk perjumpaan hari ini, Ibu akan membacakan kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Jadi, dalam keseluruhan, fabel adalah genre sastra yang berfungsi sebagai sarana untuk mengajarkan nilai-nilai moral dan memberikan wawasan tentang kehidupan manusia melalui cerita-cerita yang menarik. Dengan membaca fabel, kita dapat belajar dari pengalaman karakter dalam cerita dan mengambil pelajaran yang berharga untuk diterapkan dalam kehidupan. Oke, perjumpaan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Sebelum perjumpaan kali ini kita tutup, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, sebelum pembelajaran hari ini ditutup, tampaknya kita membaca doa agar kemudian membaca doa. Terima kasih atas hadiahnya hari ini.